Khotbah saya hari ini saya beri judul Hidup yang lama di luar Kristus dan hidup baru di dalam Kristus. Sekali lagi, hidup yang lama di luar Kristus dan hidup yang baru di dalam Kristus. Jemaat Tuhan yang diberkati Yesus Kristus, kalau hari ini saya bertanya kepada kita semua, selama ini memang kita hidup bersama Kristus? Memang kita orang percaya tinggal di dalam Kristus? Pasti semua kita bilang, ya Bapak. Kalau hari ini saya bilang, Kristus pernah ada berbuat salah, Kristus pernah ada berbuat dosa, pasti kita bilang, tidak mungkin. Jadi kita mengakui Kristus Yesus di dalam Allah tidak pernah salah, tidak pernah buat pelanggaran, tidak pernah dosa ada padanya. Tapi kita yang bilang kita anak-anak Tuhan, kita yang bilang selama ini kita hidup bersama Tuhan, di dalam Tuhan, justru perbuatan kita tidak seperti Yesus. Kelakuan kita justru berbeda, karena Kristus tidak pernah berdosa, tidak pernah buat salah, tidak pernah buat pelanggaran. Tapi kita berbeda. Padahal pertanyaan pertama tadi, apakah selama ini kita hidup di dalam Kristus? Apakah selama ini kita berjalan bersama Kristus? Semua akan bilang iya. Tapi berbeda dengan tingkah laku, perbuatan, kelakuan. Jemaat Tuhan yang diberkati Yesus Kristus, apakah jemaat di Efesus tidak mengenal Kristus? Mereka mengenal, mereka percaya, mereka tahu. Paulus sungguh mengenal jemaat ini. Dengan keadaan pemberitaan Injilnya, dan saat surat ini ditulis, Paulus tidak bersama dengan mereka. Ia sedang berada di penjara Roma. Surat ini ia tulis kirimkan kepada jemaat di Efesus. Menarik di dalam bagian bacaan ini karena Paulus menguraikan kehidupan lama. Paulus meletakkan dasar bahwa sesungguhnya dari mana mereka dan sekarang posisi seperti ini. Sebenarnya Paulus bilang, dahulu kamu sebenarnya sudah mati dalam pelanggaran-pelanggaran dosa. Kamu hidup di dalamnya, kamu mengikuti jalan-jalan dunia. Pelanggaran dan dosa-dosa itu. Bahkan menaati penguasa-penguasa roh angkasa, roh-roh lain yang tidak hidup, tidak ada di dalam Kristus. Bahkan di ayat 3 Paulus memberikan contoh, bukan saja kamu, melainkan kami, pemberita-pemberita juga sama. Kami juga sama dengan kamu. Kami juga terhitung bersama dengan kamu. Selayaknya kami harus dimurkai karena pelanggaran-pelanggaran
dosa kami. Jadi ayat 1 sampai 3 Paulus meletakkan dasar tema judul pertama tadi, hidup lama di luar Kristus. Ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Jadi keadaan kehidupan di luar Kristus adalah masa kelam yang Paulus meletakkan. Paulus menyampaikan kepada jemaat Efesus, sebenarnya dahulu kamu sudah harus dimurkai. Sebenarnya kami bersama kamu semua layak menerima hukuman atas salah dan pelanggaran dosa kita semua. Ayat 4 Paulus masuk di situ. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan karena kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita. Jadi layak kita menerima hukuman dosa pelanggaran kita. Tetapi Paulus bilang, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat itu memberi kasih karunia kepada kita. Allah di dalam Yesus Kristus membuka jalan pengampunan, menebus kita dan menyediakan keselamatan di dalam imanmu kepada Dia. Ayat 4 sampai 7 bagian itu. Jadi kehidupan yang lama di luar Kristus, Paulus memberikan pusat dengan dasar Kristus oleh Allah dalam rahmat dan kasih-Nya, menyediakan pemulihan, menyediakan penebusan, menyediakan keselamatan yang semestinya harus kamu terima, yang semestinya dosa dan pelanggaran yang berujung maut harus kamu terima. Tapi Tuhan membuka pintu jalan itu. Allah di dalam Yesus menyediakan kasih karunia-Nya yang melimpah dan kaya, supaya yang tadi kita harus mati karena pelanggaran dosa kita itu, ada jalan pemulihan dan kesembuhan dan keselamatan. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, selanjutnya di bagian ayat 8 sampai 10 itu Paulus bilang, kalau begitu jangan bangga, jangan sombong, sebab itu bukan hasil usahamu, sebab itu bukan hasil kerjamu. Ini pemberian Allah di dalam Anak-Nya secara cuma-cuma demi keselamatan kamu, untuk penebusan bagi kamu, untuk menggantikan yang selayaknya kamu harus terima. Tapi Tuhan sudah berperkara memberikan Anak-Nya demi kamu. Paulus bilang, semua bukan usahamu, semua bukan hasil kerjamu. Ini pemberian Allah, ini hadiah Allah kepada kamu, supaya menggantikan kematianmu oleh pelanggaran dosa-dosamu. Supaya itu sebabnya Paulus bilang, itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan hasil usahamu. Ayat 8 dan 9 bacaan tadi. Allah
Allah yang menyediakan jalan keselamatan itu. Allah yang memberikan anaknya supaya kamu ditebus, supaya kamu dipulihkan, supaya maut, kematian tidak menjadi bagianmu. Allah memberikan anaknya untuk semua itu. Supaya gitu, jangan bilang kami. Tidak, semua itu karena Allah. Itu bukan hasil usahamu dan hasil kerjamu. Ayat 10 Paulus menutup dengan bagian yang sangat jelas dan penting digarisbawahi di situ. Kalau sudah begitu, maka apa yang harus kamu lakukan, hai jemaat Efesus? Wujudkanlah perbuatan baikmu, rubah kelakuan dan bikin baik. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Kalau Tuhan sudah menyediakan, kamu tidak capek-capek, kamu tidak bekerja, tapi Allah menyediakan semua itu bagi kamu, maka wajib bagi kamu dan bagi kita, hai jemaat Efesus, rubah kelakuan, perbuatlah yang baik. Jangan bilang cuma anak Tuhan, jangan bilang cuma hidup di dalam Tuhan, berjalan di dalam bersama Tuhan, tapi kelakuan tidak menunjukkan, perbuatan tidak ada yang baik. Paulus bilang terakhir di ayat 10 itu, kita semua sudah diciptakan di dalam Kristus. Allah sudah melakukan perkara di dalam Kristus untuk kita, maka harus lakukan yang baik. Maka harus perbuatanmu menunjukkan, oh iya anak Tuhan, oh iya kita jalan dan hidup bersama Kristus. Jemaat yang dikasihi Yesus, maka dengan demikian ayat 10 memberikan kesimpulan. Hidup yang lama di luar Kristus, maka kita harus berubah, hidup baru di dalam Kristus. Itu judul khotbah yang awal saya bilang tadi. Kalau Kristus, Allah di dalam anaknya Yesus Kristus telah bertindak, maka sesungguhnya wajib hukumnya kita harus hidup baru bersama Kristus. Tidak lagi hidup lama di luar Kristus. Orang Kristen di jemaat Efesus, Paulus meletakkan dasar ini supaya selanjutnya mereka berubah karena kasih karunia Allah bagi mereka. Judul bacaan tadi, semuanya adalah kasih karunia Allah. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kembali kepada kita, generasi kekristenan di zaman sekarang ini. Kita berjalan dalam kemegahan iman kita. Kita berjalan tampil bagus dalam rohani kita. Bahkan kita kadang sombong-sombong rohani dengan ucapan teori kita, tapi kelakuan tidak menunjukkan rohani. Seakan-akan bahwa sesungguhnya kita sedang ada bersama, kita anak-anak Tuhan yang sungguh baik, tapi perbuatan justru seakan kita anak-anak iblis. Orang Kristen zaman now sekarang ini begitu. Dan semoga jemaat yang baik, jemaat tua di Sorong, jemaat yang banyak Tuhan sediakan berkat, GPI Papua diaspora Sorong tidak seperti itu.
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus, hanya satu, Tuhan mau kita berubah. Allah mau kita meninggalkan cara hidup kita yang lama. Allah mau kita berubah hidup bersama di dalam Kristus. Kalau bicara itu, perbuatlah itu. Jangan bicara lain, bikin lain. Bahkan Allah mau kalau kita sudah berubah, maka ada tanda-tanda heran, berkat banyak tersedia. Bahkan Tuhan mau pakai kita untuk hal besar yang luar biasa untuk Tuhan. Kalau kita punya komitmen mau berubah. Bapak Ibu tahu, jauh di belakang, saya di akhir khotbah saya mau bilang begini. Kejadian 12 sampai 16 itu nama di situ masih Abram. Nama yang lama, Abram. Selanjutnya masuk Kejadian 17, Bapak Ibu bisa lihat. Kejadian 17 ayat 5 di situ Allah berjanji dengan Abraham sekaligus mengubah namanya Abraham, dari Abram menuju Abraham. Allah mau pakai Abram menjadi Abraham ini menjadi bapa segala orang percaya. Allah mau pakai Abram menjadi Abraham supaya ia diberkati dalam keturunan. Bapak Ibu tahu, Esau dan Yakub lahir itu di Kejadian 25. Yakub. Selanjutnya mimpi Yakub di Betel, Tuhan mengubah namanya saat Allah bertemu dengan dia, langsung menjadi Israel. Kisah yang lebih menarik dan hampir mirip sama dengan itu ialah Saulus di pintu kota Damsyik pada Kisah Para Rasul 9. Selanjutnya masuk di dalam kota Damsyik itu sudah berubah. Saulus menjadi Paulus. Jadi ada fase di mana lama ditinggalkan dan selanjutnya baru. Abram Tuhan mengubah menjadi Abraham dan selanjutnya Tuhan berkati. Yakub diubah menjadi Israel dan selanjutnya menjadi bangsa dan nama generasi Israel. Bapak Ibu tahu, Saulus menjadi Paulus, Tuhan memakai dia besar dalam sejarah penginjilan perjanjian baru. Di pintu kota Damsyik itu sudah ada episode yang lama di belakang, ada kelakuan yang lama di belakang, ada perbuatan yang terberes di belakang, dan selanjutnya Tuhan mengubah untuk masuk, berubah perbuatan, komitmen, pelayanan, selanjutnya untuk Tuhan baru menjadi Paulus. Dalam diri kekristenan kita harusnya ada fase. Selama ini kita ada salah, kita ada makan puji benar padahal salah-salah banyak. Komitmenlah berjanji dalam diri, Bapa saya mau rubah. Supaya judul khotbah awal tadi, kalau selama ini kita hidup lama di luar Kristus, mari berjanji, berkomitmen hidup baru di dalam Kristus selanjutnya. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, minggu sengsara ke-6 ini sudah sedikit dan hampir dekat kita tiba pada puncak kematian Kristus setelah minggu sengsara pertama sampai ke-6 dan nanti ke-7. Semestinya kitalah yang harus mati karena dosa dan salah pelanggaran kita. Sebab kesalahan kita berakibat dosa dan upah dosa adalah maut. Tapi Allah yang baik itu memberi anaknya sengsara mati demi dan untuk kita. Begitu kemurahan kasih karunia Allah yang besar bagi kita. Tapi orang Kristen
merayakan itu secara formalitas minggu-minggu sengsara dan kematian. Justru kelakuan tidak mengikuti Yesus, tapi seakan mau sekongkol dan bergabung dan pegang tangan dengan iblis saja. Hati suka marah-marah, iri hati, benci orang. Tuhan tak pernah begitu. Tuhan mati supaya kitompu kelakuan terbaik itu dipakukan semua di salib, supaya mati, supaya maut dikalahkan nanti pada hari ketiga ia bangkit. Itulah perayaan Paskah. Jadi jangan lagi kita hidup di luar Kristus. Kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan kita harus baik dan berubah untuk maju hidup bersama dan berjalan bersama Kristus. Hanya butuh komitmen kita, janji dalam diri kita, tinggalkan yang lama, maju hidup baru bersama Kristus. Ada amin Bapak Ibu? Tuhan Yesus berkati kita semua. Dalam segala kurang-kurang keterbatasan kita, mari berusaha. Usahakanlah masing-masing berupaya supaya paling tidak kedagingan kemanusiaan kita pelan-pelan kita tutupi dengan perbuatan yang baik untuk sesama dan Tuhan, supaya pelan-pelan kita buat iblis malu, iblis gementar, takluk di bawah kuasa Allah yang ada pada diri kita masing-masing. Tuhan memberkati kita untuk firman Tuhan hari ini, menolong kita menjalani minggu sengsara yang ke-6 ini.